Lagi-lagi kuasa hukum Bambang Triwahono mengucapkan bahasa terkontaminasi yang dilontarkan kepada pihak tim ahli pidana dalam sidang lanjutan ke-6 kalinya kasus Undang-Undang ITE atas terdakwa Bambang Triwahono di Pengadilan Negeri Ponorogo pada Kamis 21 April 2022. Di ruang sidang Cakra sebelum dimulai sidang, saksi ahli tersebut juga diambil sumpah di bawah Al-Quran. Saksi ahli dari pelapor menjadi orang yang pertama dihadirkan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Hakim Madya Pengadilan Negeri Ponorogo, Wiyanto SHMH, dengan serangkaian pertanyaan yang dilontarkan oleh Hakim kepada saksi ahli pidana. Indra Priyangkasa, kuasa hukum Bambang Triwahono, mengatakan bahwa saksi yang didatangkan kali ini dari tim ahli pidana. Dikatakan Indra, tim ahli pidana yang didatangkan ini awalnya baik, dia cukup normatif dan subjektif. Setelah ada beberapa pertanyaan yang tajam muncul dari majelis hakim, akhirnya muncul inkonsistensi dari ahli dalam pendapatnya dan menyangkut banyak hal. Dan keterangannya ahli seolah-olah keterangan pendapatnya itu yang benar, kata Indra. Indra, kuasa hukum Bambang Triwahono, berharap dirinya menginginkan ada ahli-ahli lagi yang bisa dipanggil untuk memberikan pendapat-pendapatnya yang baik. Ahli seharusnya memberikan pandangannya yang objektif, tidak sebaliknya. Ahli yang diundang malah justru nampak subjektif, tegasnya. Ahli mendapatkan keterangan dari penyidik, jadi tim ahli pidana ini bisa dikatakan terkontaminasi apa yang diceritakan oleh tim penyidik. Sementara itu, tim ahli hukum pidana yang didatangkan dari pihak Unit 2 Subdit 5 Cyber Diskrimsus Polda Jatim, Dr. Luki Endrawati SH MHCLA, dosen Fakultas Unibra Malang, saat dikonfirmasi tidak mau memberikan keterangan. Jadi sidang ke-6 ini masih jaksa diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Kebetulan yang dihadirkan adalah ahli ya. Jadi teman-teman mengikuti ahli yang dihadirkan ahli pidana. Jadi saya melihat ahli pidana ini awalnya baik ya. Awalnya baik, dia cukup normatif karena ahli ini yang diminta pendapatnya. Maka saya awal-awal itu melihat ini cukup objektif. Tapi di tengah perjalanan setelah beberapa pertanyaan tajam muncul dari majelis, itu muncul inkonsistensi ahli dalam pendapatnya. Menyangkut banyak hal. Yang pertama menyangkut tentang, seperti kita ketahui Undang-Undang ITE ini kan lex spesialis ya. Tapi ahli menarik undang-undang yang lain dalam upaya untuk membangun opini kepada majelis dalam pendapatnya, seolah-olah keterangan pendapatnya itu benar. Seperti, jadi tidak ada larangan bahwa seorang suami, seorang istri itu melihat secara melawan hak isi chat WA pasangannya. Begitu juga dengan anak maupun orang tua. Tapi dalam pendapatnya ahli tadi mengatakan bahwa itu diizinkan karena berdasarkan undang-undang perkawinan dan seterusnya itu tidak benar itu. Itu ahli sudah terkontaminasi dengan cara berpikir penyidik. Pada saat saya yakin ahli sebelum diundang penyidik kan diberi kronologi. Nah, kronologi itu menjadi sesuatu yang membuat cara berpikir ahli terkontaminasi. Itu. Kemudian juga tentang pelaporan. Kalau pelaporan memang setiap orang berhak melapor, tapi itu dihubungkan dengan kedudukan pelapor tersebut. Artinya apakah dalam pelaporan tersebut orang itu memiliki cukup bukti. Cukup bukti pengertiannya adalah bukti yang diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang, bukan bukti yang diperoleh dengan cara melawan hak. Kalau bukti itu diperoleh dengan cara melawan hak, pertanyaan saya ke ahli tadi terakhir, maka bukti itu tidak mempunyai nilai keabsahan atau tidak punya validitasnya, tidak valid sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang ITE. Nah, selebihnya tentang perlindungan mereka yang melakukan interaksi sosial lewat media elektronik itu dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak bisa setiap orang berusaha untuk mengetahui, apalagi dengan cara-cara yang melawan hak. Saya pikir itu. Anang Sastro, JKTV.